selamat datang di video kami. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Putri Yuliani. Dan saya Yudiana Puspasari. Kami dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen dari kelas MN 22J. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk menjelajahi kelezatan seblak prasmanan Teh Nina yang luar biasa. Terkenal dengan pilihan beragam topping, dengan kuah yang nikmat, seblak di sini telah menjadi favorit banyak orang loh. Yuk kita lihat lebih dekat bagaimana seblak prasmanan Teh Nina disiapkan dan rahasia apa yang ada di seblak prasmanan Teh Nina hingga rasanya begitu lezat. Jangan lewatkan karena kita akan berbincang dengan Teh Nina, sosok di balik kesuksesan kuliner tersebut. Selamat menyaksikan! Kita mau izin wawancara seputar dunia UMKM perseblakan. Terus ada soal tanya jawab juga. Nanti Teteh bisa langsung jawab aja sama berikan komentar dalam hal apa yang kita tanyakan. Boleh? Lanjut ya. Kan Teteh di sini sebagai ownernya ya. Kira-kira awal mulanya bisa berdiri seblak Teh Nina tuh dari mana sih Teh sejarahnya? Awalnya mah karena tadinya kan buka usahanya tuh nasi ya, yang dikenal Pawon Rice Box. Jadi itu teh aku buka dari 2018, buka di rumah. Terus waktu itu sempat viral tanpa ngonten. Jadi viralnya tuh dari mulut ke mulut gitu. Sama warga tuh diusir, maksudnya bukan kasarnya diusir gitu ya, karena terlalu ramai di rumah, terus pindah sewa ke ruko ini. Terus kan tahu sendiri 2019 akhir itu karena ada corona ya, itu jadinya rada menurun. Makanya aku di 2022 akhir itu aku buka seblak, nyoba. Jadi dibantu sama satu orang yang bantuin nasi gitu. Terus nyoba jualan seblak. Awalnya hari pertama itu kenapa bisa langsung ramai, karena aku gratisin. Jadi aku pengen sedekah dulu, aku pengen mereka tuh nyobain dulu seblak aku. Ya aku nggak punya teman banyak sih, jadi yang datangnya itu kebanyakannya tetangga aja gitu. Terus mulai banyak yang suka gitu. Terus aku ngonten di TikTok jadi rame, viral. Nggak tahu deh sebenarnya udah viral atau belum, nggak ngerti. Berarti berdirinya seblak Teh Nina dari tahun 2002 itu bulan November. 2022 bulan November ya. Terus Teh, apa sih yang membedakan seblak Teh Nina dari seblak-seblak yang lainnya? Apa ada dari rasa kuahnya? Sebenarnya sama aja sih ya resepnya. Kalau seblak itu kan kalau asli Bandung itu kencur sama bawang putih aja ya bumbunya, nggak pernah pakai macam-macam. Bilangnya katanya ada yang bilang pakai pengental atau pakai tepung maizena, ada yang bilang pakai kemiri. Enggak ya, karena suami aku orang Bandung, jadi aku cuma benar-benar pakai kencur sama bawang putih aja. Cuma yang bikin bedanya itu karena ada rajungan. Jadi suami aku tuh pecinta rajungan gitu ya. Jadi dia saranin coba deh dimasak bareng sama rajungan seblak itu, ternyata banyak yang cocok dan jadinya sehari sekarang tuh 20 kilo rajungan satu hari ya. Untuk dari
dari harga-harga per toppingnya itu biasanya relatif sama apa berbeda-beda setiap toppingan seafood? Kisaran harganya. Kisaran harganya ya 1.000, 2.000 sih, 1.000, 2.000, 3.000 lah itu ya kalau persiputan. Cuma kalau yang rajungan itu bedanya di ukuran. Jadi kalau ukurannya tuh ini apa sih? Ukurannya tuh mulai dari 20.000 sampai yang paling gede tuh di 55.000. Terus deh dari kayak apa ini yang apa ya, dari berawal dari pertoppingan kayak gitu kan sudah berapa banyak macam tuh pertoppingan yang ada di seblak Teh Nina? Aduh, aku nggak ngitungnya, kayaknya kurang lebih baru 60 topping, kurang lebih 60 topping. Terus juga adakah biaya lain untuk diberikan para pekerja selain gaji pokok teh? Kayak bonusan atau insentif, biasanya itu ada nggak sih teh di teteh? Biasanya iya emang ada gitu, terus di beda bagian juga memang gajinya berbeda gitu, setiap bagian gajinya berbeda gitu. Di sini ada pertanyaan lagi teh, ada nggak sih harapan teteh untuk meningkatkan laba di masa yang akan datang? Terus gimana sih cara teteh nih buat ningkatin laba teteh sendiri, usaha teteh sendiri gitu? Kalau aku ya nggak tahu, sebenarnya banyak banget yang minta kemitraan, banyak yang DM gitu ya, tapi nggak tahu, belum punya impian ke situ atau buka cabang atau, tapi nggak tahu ya kalau Allah yang ngasih gitu. Pokoknya intinya aku mah pengen punya seblak Teh Nina ini jadi besar, tempatnya yang besar gitu di Karawang, jadi pengen yang satu tapi besar gitu. Terus sama karena aku viral di TikTok, jadi aku tuh bikin usaha seblak instan gitu, seblak kemasan gitu. Jadi bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Penjualannya tuh ada di TikTok sama di Shopee. Itu udah mulai ini teh bertahap. Kerjanya udah 10 orang. Tempatnya bukan di sini, aku sewa tempat gitu untuk produksinya gitu. Khusus yang online shop itu di tempat lain. Iya, betul. Untuk teteh sendiri nih cara apa ya, perhitungan pendapatan teteh selama sebulan itu kira-kira berapa ya teh dari hasil seblak dan sama nasi rawonnya ya? Nasi pawon. Ya. Kalau nasi pawon itu kan yang ngelola suami aku ya, jadi aku nggak pernah ngecek keuangannya. Cuma kalau seblak omsetnya kurang lebih 15 juta sehari. 15 juta sehari. Kurang lebih segitu sih, cuma karena namanya jualan ya nggak tentu, kadang lebih kadang kurang, pokoknya di sekitaran segitu. Teteh kan punya ini ya, nasi pawon juga, terus juga ada seblak juga, apalagi sekarang udah mulai jalan seblak instannya gitu. Nah itu dalam kelola uangnya itu gimana teh? Apa di semuanya disatuin semua atau perpisah per jualannya? Dipisah sih. Kalau untuk online shop itu kan kita transaksinya ke Shopee dulu gitu, ke TikTok dulu gitu ya. Jadi emang rekeningnya berbeda gitu. Kalau untuk sama yang seblak gitu. Kalau untuk pawon rice box sih yang mengelola suami aku, jadi Malah yang suami hitungannya juga. Terus juga teteh ada nggak sih buat awal mula seblak buka itu cara perhitungan modalnya gimana, cara perhitungan pembelian belanjaannya gimana sampai dia tuh bisa dapetin modal gitu. Kalau untuk teteh sendiri gimana cara perhitungannya? Kalau seblak prasmanan itu kan rata-rata memang yang dijual itu toppingnya ya, maksudnya ngitungnya tuh dari topping, karena di seblak Teh Nina itu nggak ada biaya masak gitu, kecuali untuk yang kuah asam manis, jadi ada tambahan 2.000. Jadi perhitungannya ya dari topping gitu. Sebenarnya keuntungannya itu nggak boleh di bawah 500 perak dari satu toppingnya, misalnya cilok gitu ya. Nah itu nggak boleh di bawah 500 perak gitu keuntungannya, harusnya mah hampir 1.000 atau 2.000 lah gitu, buat untuk perputarannya lagi kan, kita juga untuk bayar pegawai, operasional yang lain kayak gitu ya. Jadi minimal tuh untuk yang buka seblak harus ngambil, apalagi yang seblak prasmanan ya, harus ngambil modal dari pertoppingnya, dan pertoppingnya itu jangan kurang dari 500. Karena memang sekarang itu kan banyak persaingan ya seblak di mana-mana.
kadang mereka itu ngejualnya udahlah yang penting murah, yang penting rame gitu ya. Nah itu sebenarnya kita nggak akan bisa, nggak akan ketemu, nggak akan dapat gitu. Jadi memang kan kita jualnya cuma dari topping itu keuntungannya. Jadi ya kurang lebih keuntungan dari satu topping itu ya 500 sampai 1000 lah gitu dari satu topping. 500 sampai 1000 rupiah. Ini buat yang penutupannya ya Teh. Kan Teh Nina termasuk orang yang terkenal juga ya tentang persebelakan. Ada mau yang disampaikan seperti motivasi, kan di sini banyak ya yang jualan seblak udah terkenal, ada seblak Teh Windy, RC gitu. Motivasi Teh Nina buat kedepannya gimana untuk seblaknya? Aku tuh pertama kali viral di TikTok itu sebenarnya karena berbagi resep. Jadi viral sampai jutaan yang nonton karena menurut aku rezeki itu nggak akan tertukar ya. Jadi kalau misalnya dibilang motivasi, saran aku mah untuk penjual-penjual yang baru, penjual seblak yang baru, aku pengen kalian itu konsisten. Jadi jualan itu sebenarnya yang paling penting itu konsistennya. Misalnya kalian belum ada yang bantu gitu, ya konsisten aja. Kalau emang mau liburnya 1 minggu sekali di hari Senin misalnya, ya berarti harus hari Senin itu aja, jangan bentar-bentar capek nggak buka. Nah itu yang bikin pelanggan tuh jadi lari, sedangkan kan kita banyak banget persaingan gitu. Jadi itu sih konsisten sama usahain konten itu, belajar konten. Kenal lebih dekat, lebih jauh ya. Jadi enak doang tuh, kita jualan kuliner itu kalau enak doang nggak cukup, harus dikenalin kita tuh jualan apa sih gitu. Platform media sosial tuh penting banget ya Teh. Betul banget itu. Teteh sendiri platform yang Teteh gunain itu di mana aja sih Teh untuk jualannya? Jadi aku tuh benar-benar cuma konten di TikTok ya, karena di IG itu tadinya ada yang admin yang ngurusin postingan IG gitu, tapi sekarang orangnya resign, jadi aku cuma kepegang di TikTok aja. Jadi cuma di TikTok aja nge-live sama bikin konten setiap harinya gitu. Kalau untuk yang via instannya itu di mana Teh? Kalau instannya itu kita jual di TikTok Shop, di TikTok Shop sama di Shopee sih ada. Shopee sama TikTok ya? Iya. Nah, untuk penutupan nih Teh, Teteh nih harapan Teteh terhadap seblak Teh Nina, terus juga untuk nasi pawonnya sama seblak instannya tuh apa sih impian Teteh ke depannya buat lebih maju lagi, buat lebih sukses lagi? Ada nggak sih Teh impian Teteh terhadap bisnis Teteh? Namanya kita sebagai owner gitu ya, punya usaha ya baru kecil-kecilan begini ya, impiannya pasti ada impiannya, tapi aku bukan pengen punya cabang banyak, jadi pengen punya satu yang besar di Karawang gitu ya, jadi muat orang banyak, nggak sampai desek-desekan, sempitan gitu ya, nggak sampai kehabisan meja. Terus sama impiannya yang kedua itu, jadi seblak instannya itu bisa punya pabrik yang memenuhi standar lah gitu ya. Kayak gitu sih, pengennya punya pabrik. Amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin ya. Terus nih Tani, buat sekarang kan udah banyak banget yang buat nggunain TikTok. Terus juga kapan aja sih Teteh live? Ada jam-jam tertentu nggak buat Teteh live? Terus juga biar penonton nanti di YouTube-nya tahu Teteh tuh live-nya di jam berapa? Ya, benar. Aku sih sebenarnya emang harusnya itu kita emang bikin jadwal ya kalau untuk nge-live. Cuma karena aku punya bocil, punya anak, jadi aku nggak tentu. Kadang pagi nge-live tapi tanpa keranjang kuning. Kalau malam aku nge-live pakai keranjang kuning gitu. Jadi mereka itu pada check out-nya ketika aku nge-live. Karena di saat nge-live itu suka ada diskon harga gitu, potongan harga kayak gitu sih. Boleh Teh, sekian palingnya dari kami untuk pertanyaannya juga. Mungkin Teteh bisa ngasih tahu ke penonton lokasi Teteh di mana tepatnya, terus juga ngasih tahu kalau Teteh tuh udah buka untuk cabang seblak instannya, tuh langsung di check out di Keranjang aja. Boleh langsung di close up aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari owner seblak Teh Nina. Mau nginfoin ini aku lokasinya itu ada di Perumnas Teluk Jambe, Blok LA nomor 3 Karawang Barat, tepatnya di depan TK Safa Marwah.
Nah, aku rencananya memang di minggu depan itu bakal pindah ke jajaran sini aja di nomor 1. Ini kan nomor 3, naik nomor 1. Jadi di yang pas depan TK Safa Marwah banget. Insya Allah aku nanti bikin grand opening lah ya buat info kalau udah pindah. Nanti aku beres-beres dulu di minggu depan. Mudah-mudahan terwujud. Amin ya Allah. Terus kalau untuk mau check out seblak instannya, aku jualan di TikTok Shop, itu ada di keranjang aku, di etalase aku, sama ada di Shopee ya. Di Shopee itu ada juga namanya seblak Teh Nina. Terima kasih banyak ya Teh buat waktunya. Mohon maaf bila mengganggu. Iya, sama-sama sayang. Sekian video observasi UMKM Seblak Teh Nina. Kami berdua pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Presentasi hasil dari wawancara kunjungan UMKM Seblak Teh Nina. Pengenalan dan latar belakang. Saat kunjungan industri, kelompok kami melakukan kunjungan industri UMKM ke Seblak Teh Nina. Berikut hasil rangkuman yang kami dapatkan dari wawancaranya. Awal mula berdirinya Seblak Teh Nina pada bulan November tahun 2022. Sejarah didirikannya Seblak Teh Nina, awalnya Teh Nina hanya mempunyai usaha nasi bernama Nasi Pawon Rice Box pada tahun 2018. Tetapi karena di tahun 2019 terjadinya corona sehingga membuat penjualannya menurun. Akhirnya Teh Nina pun mencoba usaha baru, yaitu membuka seblak di tahun 2022 dengan dibantu 1 orang dari pekerja nasi pawon. Kenapa langsung ramai? Karena awal buka Teh Nina menggratiskan seblaknya. Berikut profil owner Seblak Teh Nina. Nama usahanya Seblak Teh Nina. Nama pemiliknya Teh Nina, jenis usaha kuliner dengan modal awalnya sebesar 1,5 juta. Jam operasionalnya weekday di jam 10 sampai jam 9 malam dan weekend di jam 10 sampai jam 10 malam. Untuk tutupnya di hari Senin. Poin utama dan ciri khas Seblak Teh Nina. Perkembangan usahanya dari mulut ke mulut hingga viral di TikTok. Resepnya asli menggunakan kencur dan bawang putih saja. Inovasinya itu dengan menambahkan rajungan sebagai topping seblak sehingga membedakannya dari kompetitor lain. Produk dan harga varian. Untuk jumlah toppingnya itu sekitar 60 macam per toppingan. Untuk kisaran harganya itu dari 1.000 sampai 3.000 per topping. Harga seblak rajungannya mulai dari 20.000 hingga 55.000 tergantung ukuran. Dan kalian gak perlu takut karena di Teh Nina pembayarannya sudah bisa menggunakan QRIS maupun cash. Keputusan keuangan. Omset Seblak Teh Nina mencapai sekitar 15 juta per hari. Pengelolaan keuangan terpisah untuk usaha offline dan online. Untuk pencatatan, pembukaannya Teh Nina masih manual, fokus pada perhitungan keuntungan dari tiap topping. Nah, di sini kaitannya dengan teori ekonomi manajerial. Pertama, ada analisis biaya dan manfaat. Menilai biaya dan manfaat dari setiap topping untuk menentukan harga yang menguntungkan. Nah, terus kedua ada pengelolaan arus kas. Pentingnya memisahkan keuangan untuk mengelola arus kas dengan lebih efisien dan mengurangi resiko finansial. Keputusan pemasaran. Pemasaran melalui TikTok termasuk penggunaan TikTok Shop dan Shopee Viral, marketing dengan berbagi resep di media sosial, promosi melalui diskon saat live streaming, telah berinovasi dengan membuat produk seblak yang instan. Kaitannya dengan teori ekonomi manajerial, strategi pemasaran digitalnya itu menggunakan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Terus segmentasi pasarnya menargetkan pasar lokal dan nasional dengan produk instan yang dikirim ke seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu slide ke-7. Keputusan SDM. Total seluruh karyawan 20 orang, dengan 10 orang yang berfokus di produksi seblak instan, termasuk pekerja, di produksi dan bagian lainnya. Ada pemberian bonus dan insentif untuk para pekerja. Teori ekonomi manajerial, manajemen sumber daya manusia, pentingnya memberikan insentif dan bonus untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Pembagian kerja dan spesialisasi,
pembagian tugas sesuai keahlian untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yaitu keputusan produksi, yaitu produksi dilakukan di tempat sewa ruko dan online shop seblak instan. Tempatnya terpisah dengan nasi pawon dan seblak teh Nina. Perhitungan keuntungan dari topping dan biaya tambahan untuk kuah asam manisnya. Teori ekonomi manajerialnya, 1. Efisiensi produksi, yaitu mengoptimalkan proses produksi dengan memanfaatkan lokasi terpisah untuk meningkatkan kapasitas. Yang kedua, skala ekonomi, memproduksi dalam jumlah besar untuk mengurangi biaya per unit dan meningkatkan keuntungan. Impian dan rencana masa depan. Seblak teh Nina tidak berencana membuka banyak cabang, tetapi fokus pada satu lokasi besar di Karawang. Rencana mengembangkan pabrik untuk produksi seblak instan yang memenuhi standar. Teori ekonomi manajerial 1. Pertumbuhan berkelanjutan, fokus pada pengembangan usaha yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kualitas. Yang kedua, pertumbuhan berkelanjutan yaitu fokus pada pengembangan usaha yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kualitas. Kesimpulan, ringkasannya yaitu menyimpulkan bagaimana hasil wawancara dengan Teh Nina mencerminkan prinsip-prinsip dalam teori ekonomi manajerial. Poin akhirnya yaitu pentingnya integrasi antara keputusan keuangan, pemasaran, SDM, dan produksi dalam mengelola dan mengembangkan usaha secara efektif. Presentasi ini membantu menghubungkan praktek nyata dalam bisnis dengan konsep teoritis dalam ekonomi manajerial. Semoga memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana keputusan bisnis dapat didasarkan pada teori-teori tersebut untuk mencapai keberhasilan. Sekedar info, lokasi dan informasi kontak seblak teh Nina. Lokasi seblak teh Nina berada di Jalan Perumnas, Teluk Jambe, Blok LA nomor 3, Karawang Barat, tepatnya di depan TK Safa Marwah. Namun akan pindah lokasi menjadi ke bagian yang awal di pertama, yaitu pindah ke nomor 1 di depan TK Safa Marwah. Pembeliannya bisa melalui online, dapat dibeli di TikTok Shop dan Shopee. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasi kami sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih.